Selamat pagi, perkenalkan nama saya Siska, NIM F12612010030. Mata kuliah Pengembangan Kepribadian Sosial, dosen pengampu Penny Carolina MA Teso. Di sini saya akan mempresentasikan hasil tugas saya. Approach to study personality, Indiography approach. Pendekatan ideografi ini yang artinya adalah tidak bisa menggantungkan uraian kepribadian umum untuk menggambarkan jenis sifat orang tertentu, ibarat orang-orang pemalu atau orang-orang yang bergairah, namun harus memperlakukan semua orang secara unik, yang artinya harus berbeda dari orang lain. Advantages and disadvantages. Keuntungan atas pendekatan nomotetik merupakan keuntungan dari pendekatan ideografi dan sangat nyata untuk mencukupi kebutuhan seseorang dan memperoleh pengetahuan. Nomotetik approach. Pendekatan nomotetik ini yang artinya terikat pada asumsi, maka kita dapat berbagi banyak karakter dengan bersama manusia atau orang. Advantages and disadvantages. Kekuatan utama dari nomotetik adalah menggunakan ilmu-ilmu lain, seperti kimia atau fisika, bahwa metodologinya akan sejalan jika menggunakan ilmu-ilmu lain tersebut. Ilmu-ilmu ini dibangun supaya dapat digunakan untuk menguraikan dampak sosial. Kekurangan nomotetik sangat mengkhawatirkan kelemahan mereka dalam hal penggunaan temuan penelitian dan hanya dapat memberikan pemahaman dangkal tentang seseorang dalam memeriksa gangguan jiwa. Humanistic theories. Who developed the theory and what is the theory about? Abraham Maslow merupakan orang yang mengembangkan teori humanistik. Teori ini menjelaskan tentang kebebasan individu di tempat tinggalnya sendiri, menggambarkan tentang manusia yang mempunyai kemampuan untuk berpikir. Teori behind the approach. Nomotetic approach. Action type theory. Who developed the theory and what is the theory about? Hans Escher adalah seorang psikolog. Tugasnya adalah membuat atau melakukan penilaian awal pada pasien. Psychoanalytic theory. Who developed the theory and what is the theory about? Sigmund Freud adalah orang yang mengembangkan teori psikoanalitik. Teori ini membahas tentang ketidaksadaran terhadap kepribadian seseorang. Trait and theory. Action type theory. Hans Escher merupakan seorang psikolog yang mengembangkan teori tipe Escher. Teori ini membahas tentang kepribadian seseorang yang menunjukkan perilaku yang dapat dijelaskan melalui sejumlah faktor. Diagram of action type theory. Three dimensions of personality-based action. Introversion, extroversion. What are they? Memiliki sifat yang tidak sosial, pasif dan banyak pikiran. Neurotic stability. What are they? Kemampuan yang dimiliki organisme
untuk menjaga kehidupannya, namun memiliki masalah lain, yaitu gangguan mental. Psikotik. What is it? Memiliki sifat yang keras hati, dingin, dan juga ada yang memiliki sifat akrab, tenang, dan sabar. Psikometri. What is it and what is its function? Psikometri atau pengukuran psikologis merupakan pengukuran yang dapat menganalisis dan mendalami tentang psikologi. Fungsi psikometri adalah: yang pertama, mengetahui kekuatan dan kelemahan seseorang. Yang kedua, membantu penilaian kemampuan kerja. Yang ketiga, membantu mempelajari diri sendiri. Yang keempat, memiliki peran penting dalam hubungan sosial. Please give example of psikometri. Yang pertama, tes bakat. Yang kedua, tes keterampilan. Yang ketiga, tes kepribadian. A short summary of the output for an advanced Asian personality. Teori tipe Asian ini menggunakan teknik sebagai analisis faktor. Charles Perlman merancang metode statistik dengan tujuan untuk menemukan faktor. Asian mengarang ide agar dapat digunakan untuk pola perilaku yang dijelaskan. Bukti yang digunakan teori kepribadian Asian adalah studi kembar, uji klinis, studi laboratorium, pemeriksaan validitas. Yang pertama, studi kembar. Saya menemukan bahwa kembar monozigot sangat mirip dengan dimensi E dan P. Leohin, Willerman, dan Horn menemukan hanya 50% variasi skor dimensi kepribadian. Yang kedua, uji klinis. Asian berprediksi bahwa pasien terkadang mereka bisa cepat terkena stres saat bereaksi. Pasien psikiatri telah menunjukkan berbagai respon ANS. Hasil kedua bahwa ANS mereka berfungsi buruk, bukan lebih sensitif seperti yang diusulkan Asian. Yang ketiga, studi laboratorium. Introvert menunjukkan tingkat gairah fisiologis yang tinggi, menurut prediksi teori Asian. Gall menemukan korelasi skor kepribadian dan gairah yang meningkat, dan dia menemukan 30 penelitian. Yang keempat, pemeriksaan validitas. Untuk mengkategorikan individu, teori Asian bergantung pada penggunaan kuesioner. Validitas konstruk adalah bentuk utama. Validitas yang digunakan oleh teori sifat dan sederhananya, validitas yang berbeda dikenal sebagai validitas prediktif. Allport trait theory. What is Allport suggestion to study about personality trait? Sarannya adalah bisa memperlakukan seseorang agar dapat memahami dan mempelajari tentang sifat orang. 3 traits by Allport. Yang pertama, cardinal trait. Sifat kardinal merupakan salah satu pengaruh sifat kepribadian. Sifat kardinal merupakan salah satu pengaruh sifat kepribadian dan
Ada beberapa sifat juga memiliki pengaruh khusus seperti ambisi atau keserakahan. 2. Central traits merupakan cara khusus sekelompok sifat inti dari individu yang mengarah pada kehidupan. Ciri-ciri sentral ini sangat berbeda dengan sifat kardinal, karena sifat kardinal dapat menyesuaikan situasi yang berubah pada seseorang. Ketiga, secondary traits merupakan sifat yang tidak berdampak bagi kepribadian seseorang dari semua karakter. Describe yourself using these three traits. Pertama, cardinal traits. Sifat kepribadian yang berpengaruh dalam kehidupan seseorang. Yang kedua, central trait, sifat inti yang mengarah pada kehidupan seseorang. Yang ketiga, secondary trait, sifat yang mudah bergaul atau beradaptasi di lingkungan sekitar. Alport's trait theory. Assessing personality, how Alport assess personality trait. Alport menilai kepribadian seseorang dengan berbagai cara, karena dapat dilakukan dengan baik, dan Alport melakukan wawancara agar bisa mengutarakan pendapat terhadap kehidupan individu. Comparing action and Alport theories. Kedua teori ini sangat berbeda. Membandingkan teori action dan Alport, teori action menentang penekanan dan menggunakan pendekatan nomotetik agar dapat membuat ide-ide yang bisa menilai kepribadian seseorang. Teori Alport sangat berbeda dengan teori action. Teori Alport melihat kepribadian seseorang untuk menggunakan sifat individu. Sekian presentasi dari tugas saya. Jika ada kesalahan kata, saya mohon maaf. Selamat pagi.